Anggaplah tapi kan bisa beli isi barangnya kan spring bed mahal, apa TV segala mahal. Kalau udah ada beli di dunia mah gitu. Harus milih lagi dulu, gotong-gotong dulu, rapihin dulu. Setting-setting lagi dulu. Tidak seenak di surga yang segala pengen langsung ada gitu ya. Jadi selagi judul dunia teman-teman kita masih bisa bosan. Betulan masih bisa bosan. Hari ini dulu kamu dikasih uang jajan 50.000 waktu kelas 2 SD. Mungkin girangnya luar biasa. Hari ini tiba-tiba bos kamu bilang, "Hai, kamu besok naik gaji ya." "Berapa, Bos?" 50.000. Nanaonan, Bos. Gitu mungkin jawabnya. Ya. Padahal dulu senang banget enggak. Jadi dunia masih bisa bosan. Yang kedua, ketika sudah bosan, jenuh, Koko mikir, mungkin Koko cuma kurang kaya kali ya. Makanya ngerasa jenuh, bosan. Gaul lah sama yang lebih kaya, bismillah. Yang lebih kaya, lebih stres lagi ternyata. Aneh-aneh lagi masalahnya. Masalah kayak gimana? Kayak contoh mereka bisa stres ya, ngelihat di seberang restoran tempat dia makan, di seberangnya ada ya warung tenda kayak pecel lele kalau kayak kita mah. Ya, ngelihat di warung tenda itu ada seorang ibu lagi disuapin jeruk sama anaknya. Dikupasin sampai bersih, serabut putihnya juga dianterin ke bibir ibunya. Bahkan tangannya udah siap di bawah bibir ibunya untuk menerima buangan biji. Itu bandar-bandar judi yang lebih kaya itu bisa stres ngeliat kayak gituan. Anak gua nggak pernah tuh berbakti kayak gitu. Nyoba ngehibur dong. Anak lo kan kuliah di Jerman kok, kuliah di London. Yang di sana kebanyakan Chinese juga ya. Jadi saya manggil mereka Koko juga. Itu anak kurang ajar kalau misalkan nggak minta duit, nggak ditelepon juga di reject, minta duit baru nelpon. Ya bini lu kan baru lu beliin BMW kemarin. Nih supir baru ngirim foto nih. Dia bawa berondong ke mobil itu, berzina di mobil baru itu. Hidupnya kok kayak gitu. Jadi singkat cerita mereka juga nggak mau selamanya hidup kayak gitu. Dan yang ketiga, kau masih mikir enggak, pasti ada orang yang di dunia judi ini benar-benar lama dan berakhir happy ending. Happy ending itu umur tua, tinggal di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang pada pinter, sukses, kaya, lucu, berprestasi, juara olimpiade, yang satu bakat renang, juara olimpiade. Kayak gitu dah yang enak-enak gitu ya. Uang banyak nggak habis-habis, aset banyak, anak-anak berbakti semua, dikelilingi istri yang setia gitu. Yang gitu-gitu lah ya, anak-anak yang baik budi. Keliling ke kasino-kasino yang ada di sana. Ini kemana pendirinya? Udah mati, kena HIV/AIDS. Ini kemana pendirinya? Ada yang masih di penjara kan, dikhianati anak buahnya. Ini kemana lagi pendirinya? Ya dia tetap kaya sih, kan nyarinya masih tetap kaya kan. Tapi kan agak gila ya, karena anaknya mati overdosis narkoba semua. Itu. Jadi ya sebegitu ya. Dunianya bisa mulai membosankan. Mau apa sih? Di situ bisa. Dunianya mulai membosankan. Yang di sana juga nggak pengen selamanya. Dan yang udah bener-bener lama nggak ada yang berakhir bahagia. Jadi udah sadar nih, saya mau sampai kapan, cepat atau lambat harus berhenti juga. Tinggal pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa nunggu dipaksa dulu. Kebanyakan orang kan, ya kayak misalnya contoh ya, ada orang jadi playboy. Kan nggak mungkin jadi playboy selamanya gitu kan. Paling cuma berubah dari playboy konvensional jadi playboy syariah gitu ya. Mulai ngejar ukti-ukti gitu, mulai modus-modusin dengan sok-sokan ta'aruf gitu-gitu. Bahasanya kalau biasa, hai cewek jalan sekarang jadi assalamualaikum ukti, kajian yuk ya gitu-gitu ya. Hati-hati ya, ada dua spesies, ada buaya hijrah, ada playboy syariah. Tapi kan mentok atuh sama umur, bisa jadi penjahat selamanya. Nanti akan ada usianya, jangankan berbuat jahat lah. Pengen main perempuan yang nanti udah nggak mau kitanya, soalnya udah kisut. Jangankan berbuat maksiat, makan emping aja udah asam urat. Makan minyakan dikit, kolesterol, serba salah. Makanya kalau diperhatikan kenapa yang di masjid, yang jadi orang baik, yang dermawan, kebanyakan yang udah mohon maaf ya kakek-kakek. Ya atuh wajar, udah mentok soalnya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah dan pernah merasakan kecewa oleh segala-galanya, kecewa sama kerjaannya pernah, bergantung ke harta, kecewa dengan hartanya pernah, hilang begitu aja. Udah semua udah lengkap. Tinggal satu aja mungkin yang dia rasa tidak akan mengecewakan, yaitu udah Tuhan Allah. Ya.
Maka udah istilah apapun masa lalunya, kabar baiknya selagi kita nggak langsung mati setelah beres maksiat, Allah masih nungguin kita tobat. Tinggal kita mau gunain atau enggak kesempatan tobatnya. Yuk mau sisain untuk banyak diskusi, tanya jawab ini juga sambil banyak yang komen. Saya selain dulu juga ke Abah Lucky, sambil itu juga sambil jelas. Oh iya ya, hati-hati yang kalau suka lihat main di medsos, ada banyak sekali kok rasa yang bikin editan pakai AI seolah video Koko mempromosikan judi online. Ya itu jangan ada yang ya, karena memang ya mereka nggak suka kali ini bocah ngomong terus tentang pemberantasan judi online, dibongkar-bongkarin sehingga akhirnya ya diedit pakai AI, digerakkan bibirnya seolah mempromokan. Cara lihatnya gampang, satu udah kelihatan sih itu AI. Dan kalau misalkan itu beneran dari Koko, pasti kan Koko postingnya di akun resmi Kokonya, baik di TikTok ataupun di Instagram. Tapi nggak ada kan? Coba lihat akun yang posting video-video promoin judi online itu pasti akun-akun nggak jelas, akun-akun bodong. Jadi jangan gampang percaya lah. Jelas. Lagian kalau udah ada iman di hati, mau yang promoin siapa juga nggak yakin betul. Masa iya ada judi halal, judi barokah, mana ada ya. Jadi jangan percaya yang gitu-gitu ya istilah. Yuk, Bah, silakan. Terima kasih jazakallah khair kepada Kang Denis. Suara saya jelas ya, Kang Denis ya? Jelas, Bah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, tadi kita dapat nasihat atau gambaran gitu ya. Jadi Kang Denis ini dikasih Allah anugerah kalau ngomong ada gizinya gitu. Jadi kalau kita melihat beberapa orang kan kalau ngomong ya asal ngomong gitu, tapi ketika Kang Denis ngomong itu serasa ya memang nampar gitu ya. Oke, baik pemirsa teman-teman, boleh nanti mau interaksi, tapi saya mungkin ada beberapa pertanyaan kok terkait sama cerita gitu ya. Jadi mungkin banyak yang tidak tahu ya, atau banyak yang belum tahu bagaimana kemudian Kang Denis itu berbalik gitu ya. Titik baliknya itu kalau bisa diceritakan kapan gitu ya, dari secara kalau misalnya ada bulannya, tahunnya, dan seterusnya. Itu kapan? Baik, bismillah. Jadi saya itu di Thailand mulai dari 5 Februari 2014, Bah. Berakhirnya pulangnya 15 Maret 2017. Jadi tepatnya 3 tahun, 1 bulan, 10 hari. Lo benar-benar dihitung per ininya ya. Jadi selama 3 tahun itu, yaitu dia berproses dari yang awalnya kerja, akhirnya berhenti, sampai akhirnya membuka kasino sendiri itu. Sampai akhirnya dengan semua yang tadi ya, kejadian-kejadian yang saya nganggapnya disesali, tapi banyak sekali kuliah kehidupan yang bisa diambil hikmahnya sih. Yang mungkin blessing in disguise-nya, kalau mungkin istilahnya benar-benar hidup lurus aja begitu, terus tahu-tahu dibukain dunia segamblang-gamblangnya, mungkin goyang gitu. Tapi karena ya udah kenyang duluan di sana gitu. Jadinya akhirnya kalau misalkan kayak sekarang dakwah ngaji juga enak untuk jawabnya. Kau ngundang kok berapa gratis, udah enak. Nah, kalau pengen sekedar nyari duit lagi mah jelas banyak kan jadi bandar judi bah daripada ngarepin amplop kajian. Ya. Jadi lebih ya itu kuliah kehidupan lah ya. Nah, dan dengan semua yang tadi dialami, kayak kejadian-kejadian yang kayak tadi ya, itu akhirnya memutuskan kan akhirnya untuk pulang. Jadi tapi waktu sebelum pulang itu sempat takut juga, Abah. Karena kalau di Indonesia mulai dari mana lagi, masa dari nol lagi menghilangkan, meninggalkan penghasilan segitu banyak gitu istilahnya. Itu begitu pulang itu belum Muslim ya, Kang Denis? Sudah, Wah, sudah. Saya tahu Islam tuh udah lama. Apalagi ibu saya juga Muslim sebetulnya. Cuman kan saya memang TK sampai SMA sekolah Katolik. Udah gitu lama tinggal dengan nenek. Jadi beliau Buddha, saya dikasih makan babi dan lain-lain gitu. Jadi udah taunya udah lama. Tapi akhirnya ketika pengen pulang itu takut bah mau mulai dari mana. Karena dulu ngerasanya so pinter, nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya gitu. Rumah pertama yang saya beli itu umur 22 tahun. Tapi ya jelas dari uang haram ya, sama sekali tidak bisa dibanggakan. Nah, ketika lagi takut sama masalah rezeki itu, masih di kantor judi, kasino, bosen namanya orang bosen kan biasanya ngapain, lihat handphone kan, lihat YouTube.
Saya belum masukin apa-apa di YouTube, langsung ada video yang udah muncul, udah dari sononya aja. Begitu dibuka udah langsung stok video yang ada tuh, udah langsung ada tuh. Ada kajiannya ini Agim, indek potongan terkait yang takut sama rezeki, tonton inilah, kurang lebih kayak gitu ya. Ceritain tentang janin. Janin itu kata beliau di dalam perut ibunya emang bisa apa? Kerja nggak bisa, sholat nggak bisa, tapi ibunya makan apapun, jengkol, petek, redok, segala macam apapun itu, Allah ubah gitu ya, ampasnya dibuang, nutrisinya diambil, dialirkan masuk kepada plasenta ke janin, janinnya tumbuh. Pertanyaannya kan sederhana, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki yang datengin janinnya. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan. Tuhan, mau segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Ya itu sesuatu yang kata saya teh, iya bener pisan eta teh, tapi kok nggak kepikiran. Ternyata saya teh sedongo itu berarti. Jadi ya udah kan, saya langsung tutup YouTube-nya, tiket pulang, ngaji sengaja nyari untuk bisa nyari di Darut Tauhid. Akhirnya dapat ada itu program kader dakwah, daftar di Darut Tauhid, nyantren di sana. Sengaja biar apa? Ganti situasi, karena kalau enggak kebanyakan yang sebetulnya lingkungan ya, dengan akhirnya